Allah atas anugerah nikmat yang Allah anugerahkan. Karena semua ini kita masih diberikan kemudahan, kekuatan, kemampuan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah semoga setiap langkah kita di jalan Allah ini diberikan keistiqomahan. Istiqomah menjadi ahli ibadah dan ahli sedekah. Meskipun boleh jadi langkah berikutnya tidak semuanya mudah. Setelah kemarin diguyur hujan tiap subuh, mudah-mudahan kenapanya tidak repot lagi kita ini, ya. Kita diberikan kemudahan, maka beristiadah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu yang terakhir istiadah yang ada di Quran surah At-Taubah ayat terakhir, ya. At-Taubah surah ke-9 ayat terakhir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berikutnya, sebelum kita memulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah terhadap Ibnu Abbas. Kalau yang belum hafal diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihni fi dini wa 'allimni at-taqwil. Allahumma faqihni fi dini wa 'allimni at-taqwil. Allahumma faqihni fid dini wa 'allimni at-taqwil. Allahumma ya Allah faqihni, berilah aku pemahaman fid dini, dalam segala urusan agama, wa 'allimni, dan ajarkanlah kepada kami at-taqwil, untuk memahami secara lengkap. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah terhadap Ibnu Abbas atas pengakuan Adi Hidayat. Saya juga membacakan doa ini sebelum dia belajar. Ia selalu mengamalkan doa ini minimal sebelum belajar 3 kali. Ini doa yang resmi diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sehingga nanti Rasulullah memberikan doa khusus bahwa Ibnu Abbas, Allah Rasul doa dan doanya selalu mengajarkan doa ini. Kemudian Rasul menjelaskan, semoga engkau diberikan pemahaman yang sempurna terhadap Al-Quran. Maka nanti kita menemukan dokumen bahwa mufassir pertama para sahabat adalah Ibnu Abbas. Bahkan semua mufassir, hampir semua tafsirnya itu merujuk kepada Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas adalah mufassir dari generasi sahabat yang paling pertama, yang diberikan doa khusus oleh. Nah, di antara namanya itu ada. Ya, karena dalam Al-Quran itu kajian
tidak jelas, bisa bidiroyah, bisa biriwayah. Itu tafsir. Bidiroyah itu artinya pendekatan saintifik, pendekatan ilmu pengetahuan. Al-Marawi salah satu genre hadisnya pendekatan ad-diroyah, pendekatan saintifik, sains, atau Jalaluddin Asyuti. Kemudian yang kedua adalah bil maksur, ini yang paling utama. Bil maksur dengan pendekatan riwayat, maka kita mengenal istilah al-maksur. Pendekatan jejak digital Rasulullah SAW, pendekatan jejak digital ya. Nah kalau takwil itu nggak bisa ditemukan kecuali dengan pendekatan yang takwil itu bagian dari tafsir, tapi itu untuk menyempurnakan. Maka ketika kita menemukan dalam Al-Quran kata-kata yang goribiyah, artinya yang asli, seperti halnya yadullah fi awqafu aidi. Yadu itu artinya tangan Allah ada di atas tangan mereka kaum manusia. Seperti apa tangan Allah sudah menggambarkannya, maka ta'wilnya adalah kekuasaan. Itu ya. Sampai hari ini juga kita para mufassir selalu menyebutkan ketika ayat-ayat mutasyabihat alif lam mim Allahu a'lam kaf ha ain shad semuanya Allahu a'lam, hanya Allah. Meskipun ada takwilnya, tapi ini kurang populer. Kalau alif lam mim itu menunjukkan proses wahyu. Alifnya adalah Allah, lamnya adalah malaikat, mimnya adalah Muhammad. Jadi wahyu itu berasal dari Allah, disampaikan oleh malaikat, penerimanya adalah Muhammad SAW. Itu namanya takwil. Jadi wa'alim nih, setelah kita pakai nih, berikan aku pemahaman dalam urusan agama. Wa'alim nih, dan ajarkan kepada pengetahuan tentang takwil. Karena seringkali kita menyebutnya takwil mimpi. Banyak isyarat-isyarat. Nah, karena sejak sekarang ini apa namanya, musimnya tek apa namanya, lato. Ini sinyal apa ini? Apakah dua Bandung yang akan dibenturkan karena kepentingan politik 2020? Ada juga yang nanya, Ustaz ini tandanya apa? Kata saya, ada juga itu yang apa namanya, entah serius entah guyon. Ketika saya menyampaikan tentang teori takwil gitu, kemudian nanya kalau dengan adanya yang di tek begitu. Itu kan isyarat alam ya, isyarat alam. Simbol-simbol itu bagaimana menerjemahkannya? Sebenarnya ada dalam teori Lamboso itu, teori kriminologi yang disebut dengan teori sinyalnya, sinyal istilahnya. Limbik itu, teori limbik. Jadi ada sinyal-sinyal tertentu yang diberikan yang harus dibaca, isyarat-isyarat langit. Kalau di kalangan kiai baru pesantren juga disebut dengan teori langitan. Jadi bagaimana membaca sinyal langit? Itu semua sebenarnya bisa dibaca dan sinyal-sinyal itu. Hanya kadang-kadang receivernya kita ini, di kitanya daya tangkapnya lemah. Karena apa? Kalau banyak kabut di hati kita,
setan. Jadi kalau pakai ada maknanya yang dibaca itu. Kalau bahasa Pak Mansur Surya Negara yang gitu kan. Para pejuang kita dulu mencoba mengkomunikasikan perjuangan. Maka setiap ada acara supaya tidak menjadi masalah dengan kolonial Belanda, mereka mau menyampaikan pesan-pesan kemerdekaan perjuangan lewat ngabubur bodas ngabubur. Itulah bendera merah putih. Nah itu adalah sinyal-sinyal yang dibaca. Nah barangkali kalau apa namanya kayak apa dalam bukan saja yang suka membaca apa buku intelijen itu kan itu takutnya harus paham itu. Kalau intelijen punya rumus tersendiri memberikan informasi-informasi dengan bahasanya yang hanya dipahami oleh mereka. Nah itu namanya takwil. Ya. Kalau di jalan mungkin yang sederhana lampu merah begini, lampu kuning begini, lampu hijau itu sinyal itu namanya. Nah itu terjemahannya disepakati itu adalah kalau hijau ini, kalau kuning ini. Itu namanya takwil. Kalau itu kalau membuatkan simbol itu adalah inilah yang mudah-mudahan Allah selalu mengingatkan kepada kita setiap kita beraktivitas selalu pertama beristiadah, yang kedua berdoa. Ya, nah seringkali kita kelalaian kita itu beristiadah, lalai berdoa. Padahal doa itu adalah ruhul ibadah, kuncinya ibadah. Kita seringkali leos lupa. Bahkan hampir setiap kegiatan kita itu ada. Nah ini mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita tidak termasuk yang lalai lagi. Baik. Nasihat subuh ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pakai judul dari hadis ini, menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharima takun abdan nas. Bagaimana caranya kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya? Rasul menjelaskan, ittaqi maharima, jauhi, tinggalkan, peliharalah dirimu dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Takut dapat dipastikan engkau berada abdan nasi, menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Kamu adalah manusia yang paling takun abdallah, dapat dipastikan kamu adalah manusia yang paling beribadah. Jadi apakah kita Abdullah, hamba Allah, apakah kita sudah benar ibadahnya? Sederhana saja jawabannya. Mampukah kamu menjauhi, memelihara, meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Kalau kita mampu menghindari, menjauhi, memelihara diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka kamu adalah manusia yang paling beribadah. Ternyata gampang ya. Haram terlalu bagus, terutama dulu-duluan. Ditinggalian anu saya teh nama. Ya, mungkin makanan masih bisa dihindari. Makan minum kita masih bisa menyeleksi. Tapi ditinggalian masih gak ada susah.
Sebab kita pegang HP, di HP iklan segala ayat kan ribu kata sila. Daratan mengharamkan. Nah, maka ada sebagian orang saking tidak maunya membuat terjadi kacepretan oleh perkara yang haram, mereka suka menyebutnya ujlah. Ujlah itu mengasingkan diri dari keramaian kehidupan dunia ini. Itu bagus, hanya bagus untuk dirinya. Harus keramaian ukur, tapi dia tidak memberikan manfaat banyak kepada orang lain. Gitu, ya. Maka nanti disebutkan oleh Rasul, orang yang terbaik itu bukan mereka yang mengurung diri di dalam muha supaya kebenarnya lemah, dia menghabiskan dikirnya bagus untuk menutup dirinya, hanya manehna terbuka kehadiran sama itu. Sedangkan Rasul menanti sama hadisnya khairun nas anfa'uhum linnas, gitu ya. Jika ada yang mengambil jalan ujlah namanya, ya, ujlah itu ngagejlikeun maneh lah begitu. Keluar dari sistem kehidupan untuk mensucikan. Bagus hanya untuk diri. Dasarnya dalam satu kisah riwayat, Rasulullah hanya bertahanus, berbujas steady, berkontemplasi di Gua Hira sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Setelah menjadi Nabi dan Rasul, seluruh waktunya, tenaganya, pikirannya, Rasul berjuang total bersama umat membebaskan dari keterbelakangan dan kemunduran. Tidak lagi Rasul berkontemplasi lagi di Gua Hira. Jadi kita yang sudah ada di arena, sekarang kan begini, tempoh hari kita sampaikan. Hidup kita ini berada dalam jalur pergantian waktu. Sehingga saya menyebutnya akhir tahun awal tahun itu adalah perjalanan waktu. Dari menit, dari detik per detik menjadi menit, menit per menit menjadi jam, kumpulan jam per jam menjadi hari. Perjalanan hari-hari itu menjadi pekan, hitungan pekan menjadi bulan, hitungan bulan menjadi tahun. Maka perjalanan waktu ini adalah area sekaligus arena untuk berbuat kebaikan. Maka kalau kita ingin tahu istimewanya satu detik, ke orang mah satu detik tak satu ke hati kurang. Tapi lamun ditanya ke nana ka Valentino Rossi, satu detik tak berharga, luar biasa. Hanya beda per detik, Jadi lamun nanyakan apa artinya satu detik, ulah ka urang, da urang mah tonggo-tonggo sadetik. 1 tahun tuh artinya. Lempang banget lama. Jadi kalau pengen mengetahui betapa berharganya satu detik, tanya kepada orang yang berpacu dengan waktu. Kalau saya suka menjawabnya lah, tanya aja ke Valentino Rossi. Kemudian siapa lagi itu yang pembalap Gol mereka Dohan kalau zaman dulu zaman kita. Sekarang ini Valentino Rossi atau yang lainnya. Betapa satu detik itu punya nilai. Kalau kita ingin tahu berharganya satu menit, tanya kepada Johan Cruyff yang hanya hitungan detik kalah di tahun 74 atau juga atau kepada kemarin itu apa itu ya, pas detik-detik terakhir itu asam deh. Tanya kepada tim sepak bola yang kemasukan di detik dan menit-menit terakhir, kasih pun betapa
berharganya satu menit itu, jangan dianggap sepele. Ya. Kemudian kalau kita ingin tahu betapa berharganya satu hari, tanya kepada orang yang mendapat upah harian. Bagi mereka satu hari itu bernilai. Ya. Jangan disepelekan satu hari itu. Kalau ingin mengetahui betapa berharganya satu bulan, tanya kepada seorang ibu yang melahirkan anak secara prematur. Kamu sebulan dari mana? Tuh. Kalau pengen tahu betapa berharganya satu tahun, tanya kepada calon mahasiswa yang gagal masuk perguruan tinggi. Itu kan harus nunggu 1 tahun lagi. Harus nunggu 1 tahun lagi. Dia dan 1 tahun itu banyak energi yang dikeluarkan. Namun ketika mahasiswa tanya ke tukang domba yang dombanya tidak bisa dijual di hari Idul Adha, kudu nunggu dah setahun deui itu teh ngurus nanti. Artinya waktu itu begitu luar biasa. Waktu adalah area sekaligus arena untuk berdebat. Oleh karena itu, maka waktu-waktu itu menjadi lokus, menjadi titik-titik yang harus diisi oleh produksi kebaikan, reproduksi kebaikan, dan mendistribusikan kebaikan. Siapa yang tidak mengenal dahsyatnya waktu subuh? Bukan hanya sholatnya, dikirnya pun, taklimnya pun, tolabul ilminya di waktu subuh dahsyat. Meskipun itu baru jadi pengetahuan, belum jadi ilmu, apa buktinya? Hese ngamal kita. Nah, Rasul masih tahu kepada kita, kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang paling beribadah, maka jadilah kita orang yang paling bisa menghindari, memelihara, menjauhi perbuatan yang diharamkan. Ittaqil maharima takun abadan nas. Jauhilah, pelihara dirimu dari perkara yang diharapkan, kamu akan menjadi manusia yang paling beribadah. Dasarnya ada ayat ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua desain awal kita dirancang oleh Allah agar menjadikan bernilai ibadah. Siapa yang paling ibadah? Yang paling bisa menjauhi yang diharamkan oleh Allah. Itu syaratnya. Yang kedua, ciri seorang hamba Allah, wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Ridho dengan pembagian ketentuan yang ditetapkan oleh Allah bagimu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Kita sudah menyebut, saya ingin mengingatkan kembali istilah ridho dan ikhlas. Maknanya dalam kamus bahasa Indonesia atau kamus bahasa Arab, maknanya sama, kerelaan, hanya beda posisi. Kalau ikhlas, posisinya ketika kita memberi. Kalau ridho, posisinya ketika kita menerima. Nah, dalam bahasa Sunda di satu paket ke komo dina lagu teu kecewa, ikhlas, ridho. Jadi ini untuk mengingatkan kembali bahwa ikhlas itu memang kerelaan. Di posisi mana ketika memberi? Ya. Jadi ketika kita mengatakan ini kalimat yang kurang pas, yang tidak tepat.
Mangga infak sedekahna saridona salah teh. Sebab ridho itu bagi yang menerimanya, bagi yang memberi seikhlas. Apa dasarnya? Satu, kita ini berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Diharapkan ketika kita kembali kepada Allah, Allah ridho dengan kedatangan kita. Yang kita inginkan adalah, yang kita adalah ridho Allah, bukan ikhlas Allah. Sebab Allah pasti akan sudah ikhlas. Menciptakan kita memberi sebenarnya sudah ikhlas dalam para perhitungan dari Allah. Ikhlas. Hanya ketika kita kembali kepada Allah, nah Allah ridho atau tidak? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah itu bahasanya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Diharapkan ketika engkau kembali kepada Allah, Allah ridho menerimamu. Kalau Allah ridho, maka Allah akan memanggil kita, fadkhuli fi ibadi, masuklah menjadi bagian dari hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah surga. Jadi kita bisa menjadi penghuni surga Allah itu bukan karena amal kita, bukan karena kebaikan kita, bukan, karena ridho Allah. Ini yang kita temukan dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam riwayat Imam Muslim. Diriwayatkan di zaman Bani Israil, ada seorang yang ibadahnya selama 500 tahun. Ibadahnya 500 tahun. Mending dengan kita mah pada apa-apa. Proses hisab, mizan, masuk surga. Ditanya, para malaikat, coba tanya hambaku itu, uji, apakah dia masuk surga karena ibadah atau yang lain? Baik, hamba Allah di surga itu. Kalau saya boleh tahu, apa yang menyebabkan kamu bisa masuk surga? Ya karena ibadah lah. Saya menghabiskan waktu keluar dunia 500 tahun saya ibadah. Oh gitu. Mas ini semua kalau gitu kita konversi, saya pinjam matamu satu. Kemudian nikmatnya punya mata itu ditimbang dengan pengabdiannya 500 tahun, gak ada apa-apanya. Ini nikmatnya mata segini, nilainya luar biasa. Ini nilai ibadahmu selama 500 tahun. Kalau kita timbang, ternyata tidak ada apa-apanya dengan satu bola mata. Nah itulah seperti kan. Kalau begini, kamu masuk surga bukan karena ibadahmu. Dia berkata, ya Allah, aku karena rahmat Allah. Nah itu karena rahmat Allah, karena cinta Allah, karena ridho Allah. Maka Khalifah Ali bin Abi Thalib mengklasifikasi orang beribadah itu dengan 3 kategori. Narasi yang indah itu lucu juga oleh M.H. Ainun Najib itu. Jadi pertama adalah ibadahnya seorang hamba. Jadi mereka beribadah karena takut siksa. Mereka beribadah karena takut disanksi oleh majikannya, maka dia mengabdi. Yang kedua, ibadah itu tijarah, ibadahnya para pebisnis. Jadi dia beribadah mengkalkulasi keuntungan. Kenapa kalkulasi itu silakan. Itu namanya ibadah tijarah, ibadahnya para pebisnis. Nah, yang paling tinggi
sufi namanya ibadatul arifin. Ini orang-orang yang beribadah karena mengenal Allah. Jadi dia beribadah bukan karena takut neraka ingin surga, bukan. Karena dia mensyukuri nikmat Allah, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Soal surga neraka ada tidak ada itu bukan urusan. Yang ku ingin mensyukuri nikmat Allah. Nah itu namanya ibadatul arifin. Ya kayak begini, dia akan stabil ibadahnya, tidak fluktuatif. Ya. Tidak karena ini musim tahun politik rajin ibadah karena punya keinginan. Ya, kadang-kadang sedekahnya juga fluktuatif ini. Ya, karena ini belum ada apa namanya? Belum ada caleg-caleg yang lain sehingga kalendernya saya coba nanti tahun 2024 itu kalender banyak gitu. Gratis. Sekarang mah saya bisa. Ustaz, kalau tadi hamba Allah yang sebenarnya itu sama nggak dengan di Al-Qur'an ayat 23 yang sampai gimana bunyinya? jadi hamba-hamba Tuhan Maha Pengasih itu adalah berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dan kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Apa itu maksudnya? Ya, itu namanya indikator. Oh. Itu namanya karakteristik hamba-hamba Allah itu. Jadi nanti dalam hadis yang lain dibalik pemahamannya atau cara pandangnya. Ketika Rasul bertanya, tahukah kalian orang gila yang sebenarnya? Tidak ya Rasul. Orang gila yang sebenarnya adalah orang yang berjalan di muka bumi selalu membusukkan dada. Eta gelo. Kita bukan hamba Allah. Sedangkan hamba Allah diindikatorkan seperti rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Dan yang kedua, mereka tidak mau melayani orang-orang bodoh dengan kebodohannya. Jadi bahasa saudara mah ngaharepan anu gelok ulah ngilu gelok lah begitu. Nah, justru dia hadir untuk mencerahkan. Apa contohnya gitu? Islam itu hadir bagaimana memanusiakan manusia. Sahabat kita, warga kita, bangsa kita, sebagian yang di Indonesia bagian timur dengan pakaiannya seperti yang kita ketahui, kemudian kita eksploitasi, dijual kepada dunia dengan pakaian seperti itu bukan memberdayakan, bukan memanusiakan manusia. Justru tugas Islam itu bagaimana mengajarkan mereka punya peradaban. Ya, kita tampilkan dengan pakaian TK-nya misalnya besar-besar, di mall ditampilkan. Itu justru yang harus diperhatikan. Itu kan mengeksploitasi. Bisa diartikan bahwa sudah salah dibikin salah lagi. Oh. Justru kita harus memanusiakan manusia. Diperkenalkan peradaban manusia. Iya. Banyak zaman Batu Haro itu dipertahankan, bukan itu. Itu yang saya prihatinkan. Jadi kalau dikonversi ke sana, apa? Artinya dakwah kita itu belum sampai. Jadi itulah yang tadi itu harus membangun keselamatan bagi mereka. Udah mereka udah salah, udah seperti ini. Tolong tunjukkan jalannya, bukan dieksploitasi dengan kebodohan. Kalau bahasa MH ini kan begitu. Kemiskinan itu akan selalu dipertahankan. Akan dipertahankan. Karena itu akan menjadi proyek kekayaan
kekayaan bagi kelompok tertentu akan menjadikan sarana proposal. Tapi kemiskinannya akan tetap dipertahankan. Karena itu adalah ajang bagi mereka untuk meraih kekayaan, justru menjual kemiskinan. Walaupun anggaran berlimpah Akan dibuat begitu. Deklarasi. Dari sisi politik itu sengaja dibikin miskin, karena yang dibutuhkan oleh mereka adalah suara mereka. Tinggal dibeli, nanti dia. Itu. Nah, Islam menjelaskan jalan Islam memberikan pencerahan ini. Inilah kenapa mereka menjadi hobi terhadap Islam. Sebab kalau ini dijalankan, ajaran Islam diberikan pemahaman, maka proyek mereka akan hilang. Itu aja. Sederhana ya. Iya paham. Ini yang menjadi persoalan. Sebetulnya bisa diselesaikan, bisa. Islam itu bukan menghilangkan kemiskinan, tapi yang diupayakan oleh Islam adalah menghilangkan gap sosial. Menghilangkan gap sosial. Kalau dulu sampai tahun 70-an, awal 80-an, kaya miskin itu tidak terlalu signifikan. Darurat sarwa, biasa saja. Sekarang ini kan sangat jauh. gambling sekali. Tidak kelihatan gitu banyak. Artinya ada anak sakit itu atau ada pakaian anak sakit itu kendaraan baru atau artinya penggunaan fasilitas sama, tidak terlalu gambling bisa dan gambling bisa, begitu perbedaannya yang dirasakan. Apa? dibikin sengaja itu untuk menjadi ladang dia untuk meraih kekayaan. Dibikinlah orang menjadi ketergantungan. Di tingkat global juga dilakukan hal yang sama. Bagaimana sebuah negara harus bergantung kepada diri. Ini yang terjadi di akhir zaman, meskipun nanti aku akan kasih tahu. Setelah mendekati kiamat, Rasul memberikan penegasan pada saat itu akan ada orang kesulitan menyerahkan sedekahnya. Tunggu nanti. Artinya tingkat kemakmuran sangat luar biasa. Jadi orang mengelilingi mencari orang yang mau menerima zakatnya itu susah. Pertanyaannya di situ kan memberikan isyarat kepada kita. Apakah tingkat kemakmuran semakin tinggi atau orang yang beriman yang dulu? Luar biasa ya. Itu yang saya ketika menjelaskan sebagian menjelaskan di situ. Apa dasarnya? Karena pada saat itu orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh itu sudah diselamatkan dari fitnah akhir zaman. Sehingga masih ada orang yang beriman memulai kedai itu dikasahakan menerima ya. apakah tidak ada kemiskinan? Ada, tapi yang menerimanya bukan lagi muslim, kan repot masalah. Kita kesulitan. Jadi itu namanya isyarat. Rasul memberikan pesan-pesan isyarat yang diterjemah harus ditakbilah oleh kita hari ini, pesan-pesan itu yang saya temukan di beberapa
hadis yang membaca hadis itu, karena dalam tafsir hadis itu sama teorinya, ada bil riwayah, ada bil riwayah, pendekatan riwayat. Nah, itu yang kedua, kita termasuk orang yang hamba Allah yang paling kaya kalau kita menerima, dalam bahasa agama namanya qanaah. Qanaah itu bukan fatalisme begini. Misalnya Pak Haji tadi punya kendaraan yang bagus, mungkin Fortuner, mungkin Innova, begitu. Meskipun beliau mampu beli Alfa, mampu pakai aja yang ini juga masuk. Itu namanya qanaah. Lain qanaah itu bukan anak lain. Sudah merasa cukup ya? Cukup. Ini kan padahal pakai mampu. Nah, itu namanya qanaah. Makanya ya salah diterjemahkan aku kapal majikan. Nampak betul nggak apa tak qanaah. Jadi dia bisa beli kendaraan yang lebih mewah, yang lebih bagus. Tapi buat apa ini juga sudah cukup. Dan itu namanya qanaah. Karena apa rumusnya sudah kita ketahui, rumus hadis dan Rasul. Allah itu sudah akan mencukupi rezeki setiap hambanya. Jadi Allah sudah mencukupi rezeki setiap Allah. Ada mendesai namanya Allah. Yang menjadi tidak cukup itu untuk gaya hidup. Kan tidak cukup menawan gaya. Nah, Rasul kasih tahu, wardo bima qasamallahu laka, ridho dengan pembagian Allah kepadamu, takun agnanas, maka kamu akan menjadi orang yang paling ya. Sudah gitu, sudah dikalkulasi kebutuhan dengan rezeki itu pasti cukup. Nah, itu yang tidak cukup kita repot dari sampai itu karena gaya hidup. Sehingga seringkali memahami qanaah tuh ya qanaah dari kesana qanaah dari kudu miskin lain. Orang qanaah itu kita mampu kan fasilitas ini cukup untuk kita. Pakailah yang kita mampu nggak usah. Yang dekat hati gitu kita ini kadang-kadang ada manusia ya namanya invest. Rumah beli rumah banyak udah 3-4 yang banyak dari usia itu teh. Padahal makanan atau namanya pajak pemeliharaan harus dikelola sia-sia. Coba kalau nilai itu kemudian dibelanjakan di jalan kan berbeda nilai, pengeluarannya sama. Gitu. Kira-kira tidak moral. Apalagi sekarang di beberapa perumahan itu tak kali-kali dijual kauan iklan ternyata. Di anak tuh mahal satu sisi yang punya rumah sekian banyak, satu sisi orang tidak punya rumah. Nah, itulah keserakahan, itulah kita ini kehilangan keridoan pada Imam Ridho. Wa asin ila jalika takun mu'minan. Kalau kita ingin mengetahui apakah kita orang mukmin yang sebenarnya atau bukan, asin, berbuat baiklah ila jalika kepada tetanggamu takun mu'minan. Maka di hadis yang lain, kita tidak termasuk orang yang beriman apabila kita tidak melahirkan, menghadirkan rasa nyaman bagi tetangga. Ya, jangan dihitung berapa kali umrohnya, berapa kali hajinya, segala macamnya. Kehadirannya
menghadirkan rasa nyaman atau tidak bagi tetangganya, itulah mukmin yang sebenarnya. Gitu. Sederhana parameter. Ternyata ketetanggaan itu jauh lebih dahsyat. Maka ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat ke-18 surah An-Naba, yauma yumpahu bisuri patakuna afwaja. Ya Rasulullah, makna ayat apa ayat ini? Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, maka kami akan dibangkitkan dari alam kubur, kemudian kami akan terbentuk dengan bergolongan-golongan, patakuna afwaja, bergolongan-golongan. Rasul menyebutkan umatku akan dibangkitkan di alam kuburnya nanti dan kepada 10 golongan. Salah satunya ada golongan begitu dibangkitkan dari alam kubur, dia memotong kaki dan tangannya, menjerit, dijadikan lagi oleh Allah, dipotong lagi, menjerit lagi. Siapa mereka yang Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang selalu menyakiti tetangganya. Maka kalau Rasulullah katakan wa ahsin ila jarika takun mu'mina, apakah kita orang mukmin yang sebenarnya atau tidak? Lihatlah cara kita memperlakukan tetangga, perilaku sikap kita kepada tetangga. Kalau ingin mengetahui seseorang itu mukmin yang sebenarnya, lihatlah dia dalam kehidupan bertetangga. Wa ahibba linnasi man tuhibbu li nafsihi takun muslimin. Kalau kita ingin mengetahui kemusliman kita yang sebenarnya, lihatlah cara dia menyayangi orang lain. Ya, kalau kita egois, masalah. Ya, kita egois, tidak mau tahu, tak mau peduli, wassalam. Makanya Rasulullah Rasulullah, saya punya tetangga begini rajin ibadahnya, sahurnya, sahur-sahurnya, tapi hari berdua aja kata apa kata Rasul, ahli neraka. Just banyak komentar lagi Rasul itu. Tidak ada channel lagi jawabannya. Ahli neraka. Sehingga kalau dalam hadis sampai Rasulullah para sahabat bertanya, Rasulullah, telah engkau memberikan hak-hak tetangga, sepertinya tetangga itu jadi ahli waris. Saking pentingnya tetangga. Maka kalau kita mau menjual sesuatu, barang, kendaraan, pertama kali yang harus kita bayar tetangga. Ini harus diperhatikan. Pentingnya ketetanggaan. Itu termasuk kategori akrobin. Jadi akrobin itu orang yang paling terdekat dari sisi nasab, adik, kakak, ponakan, mama, bibi, itu dari sisi nasab. Tapi dari sisi teritorial, maka ada tetangga. Maka berzakat pun yang pertama, kalau ada tetangga yang miskin, yang masuk kategori mustahik, dahulukan. Mereka lebih berhak. Jadi lain tebenang, lima gaya, kamu nak zakat, apa jelas di transfer tetangga mana dulu. Kalau tetanggamu sudah semuanya mapan, lihat saudara yang satu nasab, mungkin di kampung dengan segala kekurangannya, lain tebenang, tapi saudara akrobin, begitu. Islam mengajarkan tetangga. Wala tuksiru dohika fa in kasrata dohik sensor. Kita mau peduli. Nah, jadi yang dianjurkan oleh Rasul itu banyak tersenyum. Itu bukan banyak tertawa. Itu beda. Ya.
kalau nggak salah di Jepang itu ada senam mulut. Ternyata itu membaca hadis bahwa kalau banyak tersenyum itu akan meregangkan saraf-saraf di wajah, di seluruh saraf jaringan saraf ada di wajah. Maka di Jepang itu ada senam mulut. Ya, itu akan membuatnya. Ya, tertawalah, tapi jangan terlalu banyak. Terus akan mematikan hati. Ya, sehingga karena hati kita sudah mati, sensornya sudah mati, sehingga kita jadi egois, itu aja. Ya, kunci. Yang mudah-mudahan tahun 2023 ini kita istiqomah jadi ahli ibadah. Ya. Ini saja lah istilahkan pekan ini, mohon maaf ini saunan kabelangan dan jadi mikir mungkin agak